Selamat sore pemirsa, kembali kita bertemu dalam Kilas Nusantara, edisi COVID-19, Kamis 12 Agustus. Statistik menjadi salah satu tolak ukur penting dalam penanganan masalah pandemi COVID-19. Dengan data-data yang jelas, transparan dan terukur, maka penerapan kebijakan yang lebih tepat akan dapat dilakukan. Kita awali informasi pertama dari pernyataan juru bicara Menko Marves, Jody Mahardi, yang akan merapikan data kematian dan pasien aktif COVID-19. Selanjutnya, menyinggung sedikit dari dunia sepak bola, di mana Kapolda Jawa Timur memberi kado khusus bagi peringatan ulang tahun ke-34 klub Arema, dengan memberikan 1.100 vaksin kepada supporter klub Malang tersebut. Kita tutup pertemuan ini dengan kegiatan tim penggerak PKK Pontianak, yang menjadikan peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-49 sebagai momentum membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Berikut rangkaian berita selengkapnya. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi dalam video rilis yang diterima Antara pada Minggu malam menyatakan pemerintah akan merapikan data angka kematian untuk tingkatkan akurasi asesmen level PPKM. Menurut Jody, pemerintah menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk dan pelaporannya dicicil, maka data tersebut mengalami distorsi atau bias pada analisis. Selain data kematian, data pasien aktif juga dirapikan karena banyak angka kesembuhan yang belum terlaporkan di berbagai wilayah di Indonesia. Serupa juga terjadi dengan kasus aktif karena banyak kasus sembuh yang belum terlaporkan. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat. Kita sedang lakukan clean up data dan juga diturunkan tim khusus untuk mengatasi ini. Sambil menunggu proses clean up data, ia menuturkan bahwa pemerintah saat ini masih menggunakan 5 indikator untuk melakukan asesmen, yaitu diantaranya tingkat pemanfaatan tempat tidur atau BOR, kasus konfirmasi perawatan di rumah sakit, melakukan testing dan tracing, serta kondisi sosioekonomi masyarakat. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Pada 11 Agustus 2021, tim Arema FC genap berusia 34 tahun. Kondisi yang masih di tengah pandemi COVID-19 membuat perayaan ulang tahun digelar dengan sejumlah aksi peduli. Salah satunya yaitu vaksinasi massal bagi masyarakat umum yang merupakan para penggemar atau supporter tim Arema FC, yaitu Aremania, Aremanita, serta kalangan penyandang disabilitas. Menggandeng 3 Polres di Malang Raya, gelaran bertajuk Gerai Vaksinasi Merdeka Semeru ini mendapat apresiasi dari Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Niko Avianta. Sebagai kado, Kapolda memberikan 1.100 dosis vaksin dan mengajak Aremania dan Aremanita turut menjadi pelopor dalam program vaksinasi maupun penerapan protokol kesehatan. Kapolda Niko juga mengapresiasi perayaan ulang tahun kali ini yang tanpa hura-hura, seperti konvoi yang dapat menimbulkan kerumunan massa. Pernyataan serupa disampaikan Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Suharyanto, dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Heru Cahyono yang turut meninjau pelaksanaan vaksinasi di Mapolresta Malang Kota. Hal ini dilaksanakan di 3 tempat, yaitu Kota Malang, kemudian Kabupaten Malang dan Batu. Pesertanya juga Arema juga semua, totalnya ada 1.100. Kami sangat mengapresiasi kepada petugas pelaksana yang terdiri dari gabungan TNI Polri dan juga pemerintah Kota Malang, kemudian juga dari Arema yang sudah mau hadir dan divaksin. Guna terus mengupayakan terwujudnya kekebalan komunal, Kapolda Niko imbau Aremania dan Aremanita mengajak keluarga dan tetangga untuk ikut vaksinasi di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Nantinya pihak Polda pun akan menambah jumlah vaksin melalui 3 Polres setempat. Sebelum mengikuti rapat koordinasi bersama Forkopimda Jawa Timur dan Malang Raya, 3 pejabat tinggi di Jawa Timur tersebut menyerahkan bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19 di Mapolresta Malang Kota. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga digelar oleh tim penggerak PKK Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota yang diikuti oleh perwakilan PKK dari 6 kecamatan. Selain memiliki target pembinaan secara nyata dan percepatan pelaksanaan program pokok,
Peringatan HKG tahun 2021 dijadikan momentum oleh TPPKK Kota Pontianak untuk membantu pemerintah mencegah dan mengendalikan COVID-19 dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono selaku peminat TPPKK Kamis 12 Agustus mengatakan, Pemkot Pontianak berharap agar sebagian besar program PKK yang dilaksanakan nantinya bisa membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Harapan saya program-program nanti yang dihasilkan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini harus bisa membantu pemerintah dalam pencegahan atau pengendalian pandemi COVID ya di masyarakat, karena PKK ini kan sampai tingkat kelurahan. Bagaimana ibu-ibu sebagai motor keluarga bisa mengajak keluarganya misalnya disiplin prokes. Wali Kota menambahkan, seyogyanya seluruh program PKK dapat dilaksanakan dengan capaian program yang lebih berdaya, berkarya, dan berdampak bagi masyarakat. Utamanya di masa pandemi seperti saat ini karena gerakan PKK tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, berbagai penyesuaian telah diambil pemerintah untuk menggeliatkan perekonomian sambil tetap tidak mengendurkan upaya penanganan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, protokol kesehatan masih harus tetap kita praktikkan, termasuk dengan mencuci tangan, memakai masker, serta mengurangi mobilitas. Kilas Nusantara berikutnya akan hadir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.